Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Linci Wiranda Fahad, NPM 18510158, Grup AB3, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran tentang menganalisis pasar bisnis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apakah pembelian organisasi itu. Pembelian organisasi adalah proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi serta memilih antara merek dan pasok yang ada. Pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis terdiri dari sebuah organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jenis lain yang kemudian dijual, disewakan atau dipasok ke organisasi lain. Industri utama yang termasuk di dalam pasar bisnis adalah pertanian, perhutanan dan perikanan, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, utilitas publik, perbankan, keuangan dan asuransi, distribusi serta jasa. Meskipun demikian, pemasar bisnis mempunyai beberapa karakteristik yang sangat berlawanan dengan karakteristik pasar konsumen. Pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, hubungan pemasok pelanggan yang erat, pembelian profesional, pengaruh pembelian berganda, panggilan penjualan berganda, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan yang berfluktuasi, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis, dan yang terakhir pembelian langsung. Situasi pembelian. Pembeli bisnis harus memikirkan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian, kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat dan waktu yang diperlukan. 3 jenis situasi pembelian. Pertama, pembelian kembali langsung. Dalam pembelian kembali langsung, departemen pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan transport dan barangnya secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Pembelian kembali memodifikasi. Pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman atau syarat lain. Tugas baru. Pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya. Contoh, bangunan kantor dan sistem keamanan baru. Semakin besar biaya atau risiko, semakin besar jumlah pesertanya dan semakin besar pengumpulan informasi mereka. Pembelian dan penjualan sistem. Penjualan sistem merupakan strategi pemasaran yang diberi fungsi mengajukan penawaran untuk membangun kualitas industri skala besar, seperti bendungan, pabrik besar, sistem irigasi, sistem sanitasi, pengusahaan, utilitas, dan lapangan kerja baru. Pusat pembelian. Webster dan Way menyebut unit keputusan pembelian dan organisasi pembelian sebagai pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari sebuah individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki beberapa tujuan yang sama. Pusat pembelian meliputi seluruh anggota organisasi yang memiliki salah satu 7 peran dalam proses keputusan pembelian antara lain pencetus, pengguna, peer yang mempengaruhi, pengambil keputusan, pemberi persetujuan, pembeli, dan penjaga gerbang. Pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status dan persuasivitas yang berbeda, dan kadang-kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Pembeli bisnis juga memiliki motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang dipengaruhi oleh usia, penghasilan pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya. Pembeli jelas mempunyai gaya pembelian yang berbeda. Ada pembeli yang sederhana, pembeli yang bijaknya, pembeli yang menginginkan yang terbaik, dan pembeli yang menginginkan segala sesuatunya beres. Menentukan target pusat pembelian. Untuk membuka mereka dengan tepat, pemasaran bisnis harus mengetahui siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan, apa keputusan yang mereka pengaruhi, sejauh apa pengaruh mereka, apa kriteria evaluasi yang mereka gunakan. Pemasaran bisnis tidak selalu tahu jenis dinamika kelompok yang terjadi pada proses pengambilan keputusan. Meskipun informasi tambahan yang didapat tentang faktor kepribadian dan sifat pribadi akan bermanfaat. Proses pembelian dan pengadaan.
pengadaan. Pada prinsipnya, pembelian bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi, ekonomi, teknik jasa, dan sosial, ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Untuk membuat perbandingan, mereka akan berusaha menerjemahkan biaya dan manfaat ke dalam istilah moneter. Insentif pembeli akan merupakan fungsi dari pembelian antara pasar dan pembeli. Tugas pemasaran adalah menguntungkan yang mengantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli pasaran. Keragaman pemasok adalah suatu keuntungan yang mungkin tidak ada harganya, tetapi ini sering terlewat oleh pembelian. Di masa lalu, Departemen Pembelian menduduki posisi yang rendah dalam hierarki manajemen. Departemen Pembelian yang baru menjadi organisasi dan administrasi pembelian. Beberapa perusahaan mulai melakukan pemusatan pembelian. Bagi pemasok bisnis, perkembangan ini berarti berurusan dengan pembeli yang sedikit tetapi tingkatnya lebih tinggi dan menggunakan kelompok penjualan akun nasional untuk berurusan dengan korporat besar. Tahap-tahap dalam dunia pembelian. Robinson dan rekan mengidentifikasi 8 tahap yang menunjukkan fase pembelian atau bypass. Berikut adalah pertimbangan dalam satu pengenalan masalah, deskripsi kebutuhan umum dan kebutuhan produk, pencarian pemasok, spesifikasi pesanan rutin, dan kerja, mengelola hubungan pelanggan bisnis ke untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasok dan pelanggan melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola mereka. Saat ini sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok bawaan dan aliansi pembelian. Manfaat vertikal dari ketersediaan alternatif, pentingnya pasokan, kompleksitas pasokan, dan dinamisme pasar pasokan. Berdasarkan 4 faktor ini, hubungan pembeli pemasok digolongkan menjadi 8 kategorial berbeda. Antara lain yang pertama, pembeli dan penjualan dasar, pembelian personal, transaksi kontraktual, pasokan pelanggan, sistem kerjasama, kolaboratif, adaptif di kedua pihak, dan yang terakhir pelanggan adalah raja. Hubungan bisnis, risiko, dan oportunisme. Koordinasi vertikal dapat membuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan risiko terhadap investasi pelanggan dan pemasok. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai posisioning mereka. Kemudian investasi itu juga mempunyai risiko besar bagi pelanggan maupun pemasok. Oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak atau eksklusif. Oportunisme menjadi masalah karena perusahaan harus mendedikasikan sumber daya untuk pengendalian dan pengawasan yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih produktif. Pasar lembaga dan pemerintah. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang